Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalah. Amin Allahumma. Allahu akbar walillahil hamd. Puja-puja dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat besar bernama nikmat hidup dalam keadaan iman Islam serta sehat walafiat zahir dan batin. Dan semoga sepanjang hidup kita tetap dalam keadaan iman Islam, sampai mati kita tetap iman Islam. Amin Allahumma. Salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salam juga untuk segenap umatnya, segenap pengikutnya, kaum muslimin yang istiqomah di jalan sunnahnya. Dan itulah kita akan dapat syafaat dan kita bisa berkumpul bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia, hari ini adalah hari di mana kita kembali berbuka atau disebut dengan Idul Fitri, hari kembali berbuka. Selama sebulan kita menahan makan, minum dan sebagainya demi ketaatan kita kepada Allah. Hari ini kita kembali berbuka Idul Fitri. Kemudian hari ini juga kita akan membuka lembaran baru. Lembaran baru, buku baru. Mari kita niatkan, kita azamkan agar kita bisa menulis dengan tinta emas berupa amal ibadah amal soleh. Maka Syawal maknanya adalah peningkatan amal ibadah amal soleh kita. Maka pertahankan iman kita, pertahankan Islam kita, pertahankan ketakwaan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Seperti apakah yang sebenar-benar takwa itu? Adalah seperti kita kemarin di bulan Ramadan. Kita disiplin dalam sholat di awal waktu, di masjid berjamaah, semangat ibadah. Yang wajib sunnah dikerjakan. Malam-malam kita ngaji, itulah yang haqqa tuqatih. Sementara bulan lain kadang berbeda. Makanya mari kita lanjutkan istiqomahkan diri kita semuanya. Kemudian dari bulan Sya'ban, bulan Rajab bahkan kita berdoa, ya Allah sampaikan ke Ramadan. Ramadan sampai, bahkan sudah akan kembali. Dan insya Allah Ramadan akan ada tahun depan. Tapi siapa jamin kita ada tahun depan? Menjadi Ramadan terakhir. Makanya para sahabat ketika Ramadan lewat, masuk ke Syawal, mereka sedih, menangis. Sedih, takut umurnya tak sampai ke tahun depan. Beda dengan kita ini senang. Macam orang bebas penjara, hore, teriak. Kenapa? Beban berat telah lepas, kewajiban berat telah lepas. Senang kita.
Tapi orang beriman boleh senang, tapi alasan yang benar. Kata Nabi, barang siapa berpuasa, maka Allah akan ampuni semua dosa yang telah lalu. Itu senang kita. Semoga ibadah kita semua diterima. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, dan semoga dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Juga kita dengar bahwa Ramadan selain penuh berkah. Penuh berkah. Maknanya bertambah kebaikan kita, bertambah semangat ibadah kita, bertambah pahala, bertambah kedekatan dengan Allah, bertambah dekat dengan masjid, bertambah dekat dengan Quran. Itulah berkah. Berkah dari langit, dari bumi, Allah kurangkan semuanya. Berkat ketaatan yang lebih. Ketaatan yang bertambah, maka Allah tambahkan nikmatnya. Dari langit, dari bumi, semuanya. Terasa oleh kita semuanya. Ramadan memang berkah. Yang kedua kata Nabi SAW, Ramadan dibukakan 8 pintu surga. Tapi bagi para ahli. Ahli itu maknanya yang luar biasa. Kata Nabi, antaranya adalah ada pintu surga bernama Babus Shalah. Bagi ahli salat. Bagi ahli salat, bukan sekedar salat, tapi ahli salat. Kita tanya diri kita, apakah kita masuk ahli salat? Kedua, ada Babus Sedekah. Pintu sedekah. Apakah kita ahli sedekah? Babul jihad, pintu jihad. Apakah kita termasuk ahli jihad? Baik dengan jiwa, harta, dan sebagainya. Babul Rayyan, puasa, insyaallah. Ada pintu khusus bernama Babul Rayyan bagi orang yang berpuasa, ahli puasa. Puasa wajib, sunnah dikerjakan. Babul Rayyan. Ada Babul Zikir. Pintu surga bagi ahli zikir, ahli ilmu. Ada Babul Kadzimin al-Ghaidz. Ada pintu surga diperuntukkan bagi yang penyabar dan pemaaf. Ahli sabar, ahli pemaaf. Ada Babul Aiman bagi mereka yang bebas dari hisaban. Pintu surga khusus Aiman. Ada Babul Haji wal Umrah. Pintu surga bagi yang sudah haji dan umrah. Mari carilah pintu surga. Mana yang bisa kita masuki? Yang 8 tadi. Semoga kita bisa masuk ke salah satu pintu surga tadi. Kalau Abu Bakar kata Nabi, semua pintu dimasuki, silakan. Abu Bakar memang luar biasa dalam masalah amal ibadah, amal soleh. Tak tertandingi. Itulah Ramadan. Pintu-pintu surga dibukakan. Ramadan dibukakan semuanya. Tapi masalahnya, apakah sekarang masih terbuka? Khawatirnya adalah pintu surga terbuka kemarin Ramadan, sekarang tertutup kembali. Susah payah kita mengerjakannya. Maka jangan sampai biarkan pintu surga tertutup. Biarkan, tetapkan pintu surga terbuka buat kita semuanya. Maka lanjutkan amal kita di bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi, pintu-pintu neraka tertutup. Kita tahu neraka banyak macamnya juga. Ya. Bahkan neraka ada bagi orang yang sholat. Wail. Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi yang sholat. Yang lalai sholatnya, suka mengakhirkan waktu, neraka wail. Bersama dengan orang yang suka curang timbangan. Pedagang yang curang timbangannya, suka mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin. Bagi yang tukang bohong, dusta bengah, wailul lil mukadzibin, dan sebagainya. Neraka lain ada juga. Neraka Saqar, neraka Sa'ir, yang suka menggujing, neraka Hutamah, neraka Ladha, dan sebagainya. Banyak pintu surga yang kemarin sebulan kita tutup dengan puasa dan ibadah lainnya. Maka teruslah tutup pintu-pintu neraka tadi, jangan sampai terbuka. Dengan apa? Dengan kita lanjutkan amal kita di bulan Ramadan. Kita kendalikan nafsu kita. Kita lawan setan.
dan yang sampai setan mengalahkan kita. Makanya berikutnya adalah Ramadan, kata Nabi, setan dibelenggu, setan diikat, dirantai, dipenjara. Maka hadirin yang dirahmati Allah, hari inilah setan bebas, bebas merdeka. Setan memproklamirkan kemerdekaan, hore aku bebas sekarang. Dan setan akan membalas dendam. Kata setan, aku kalian ikat sebulan kemarin, maka awas, aku akan ikat kalian 11 bulan. Terasa oleh kita, Pak. Bekas setan yang ikat, Ramadan ringan ke belakang masjid, ringan dengan sedekah, ringan mata Al-Quran, ringan semuanya. Kenapa? Setan ikat. Sekarang mulai hari ini, setan yang ikat kita mungkin, maka jangan biarkan kita diikat setan. Lawan setan. Kalau kaki berat melangkah ke masjid, lawan. Pergi setan, aku mursyid. Pergi setan, aku bersedekah. Pergi setan, aku membaca Al-Quran dan sebagainya. Lawan. Setan itu musuh utama kita, musuh bubuyutan kita. Gara-gara setan kita jadi hidup di dunia. Jika setan pandai, maka kita harus lebih pandai. Setan itu kata Allah akan menggoda kita depan, belakang, kanan, kiri. Tak ada tempat yang bisa kita lolos dari godaan setan. Maka lawan setan. Setan malas, setan bakhil, setan sombong, dan sebagainya. Setan-setan, ya, itu ada mencelakakan kita, Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka keberhasilan kita puasa Ramadan ditentukan dari hari ini. Apakah kita bisa melanjutkan amal kita di bulan Ramadan ataukah tidak? Apakah kita saling baca hanya Ramadan saja? Apakah kita baca Al-Quran hanya Ramadan saja? Kalau gitu gagallah kita puasa. Kenapa? Puasa latihan kita, belajar kita. Ujian sebenarnya sekarang, Pak. Ujian sebenarnya sekarang, hari ini, dan seterusnya. Maka kata Nabi, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Betapa banyak orang puasa tapi tak dapat pahala, dosa tak diampuni. Ia cuma merasakan lapar, dahaga saja, enggak dapat apa-apa, kata Nabi. Rugilah. Sudah pernah puasa, tak dapat apa-apa. Sudah kerja, lemah badan, lapar, tak dapat pahala, percuma. Sayang, rugi kita. Maka saya mengajak semuanya, mari kita niatkan, usahakan agar kita mampu melanjutkan amal kita di bulan Ramadan walaupun dengan kadar yang lebih ringan mungkin. Misalkan tarawih Ramadan, cukuplah kita. Kalau tidak, minimal 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, jadilah. Atau witir sebelum tidur, silakan. Nabi mensunahkan witir sebelum 3 rakaat sebelum tidur dan sebagainya. Ya, ini hal yang perlu kita ingat, dan mari kita berazam berdoa semoga kita selamat dunia akhirat. Allahumma salimna li Ramadan wa salim Ramadan lana wa tasallahu minna mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita didengar dan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma firna wa li walidina warhamhum kama rabbana shighar wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma rabbana asli lana dinana alladhi asmatu amrina wasilana dunya jalih fi ma'syana wasilana akhiratana fi ma'dwana waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma ramma afriqna sabra wa sabbit aqdamana wansurna ala qaumin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berkumpul sini ya Allah. Maka andaikan di antara kami ada orang yang Engkau uji dengan kemiskinan ya Allah, maka berikan kekayaan, berikan kecukupan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, andaikan ada
yang hambamu yang uji dengan sakit ya Allah, berikan kesabaran dan sembuhkan mereka ya Allah. Ya Allah, andaikan ada jemaah kami, hambamu ya Allah, yang punya masalah berat ya Allah, maka berikan solusi terbaik untuk mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, andaikan dia mereka ada yang punya pasangan hidupnya ya Allah, maka berikan pasangan terbaik menurutmu ya Allah. Andaikan dia mereka hambamu ya Allah yang punya masalah dengan anak-anak ya Allah, ya Allah jadikan anak mereka semuanya anak soleh dan saleh ya Allah. Andaikan keluarga kami engkau belum berikan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan ya Allah, jadikan keluarga kami yang qurrata ayun sebagaimana engkau sabdakan dalam ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, berikan kepada kami kebaikan dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, berkahi semua yang kau berikan kepada kami ya Allah. Berikan keberkahan harta kami, berikan keberkahan pekerjaan kami ya Allah, berikan keberkahan dalam semuanya yang engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan berikutnya ya Allah, agar kami bisa menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikan kepada kami nikmat iman Islam, jaga kami ya Allah sampai mati kami ya Allah, wafatkan kami dalam kebaikan, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman kami, banyak dosa kami ya Allah, dosa kepada orang tua kami ya Allah, dosa mata kami ya Allah, dosa telinga kami ya Allah, dosa tangan, dosa kaki ya Allah, dosa hati ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kami kepada ibu bapa kami ya Allah, dosa kami kepada pasangan kami ya Allah, dosa kami kepada kami ya Allah, dosa kami kepada teman kami ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah, ampuni semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin ya, berarti Ustaz, maafin ya. Dan berarti ya. Bin.